kita beroleh kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Hadirin sekalian, kita akan segera memulaikan acara kita saat ini. Upacara rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke dalam rangka acara Yudisium Sarjana Senin 19 Desember 2022 dimulai. Prosesi senat perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke, para senator Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke beserta calon yudisiawan memasuki ruangan rapat. Menyanyikan lagu Tuhan adalah Tuhanku, hadirin ibu guru. Rapat senat dibuka. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab Ia sangat baik, dan di penghujung tahun 2022 menyongsong kasih Allah Bapa yang mengutus dirinya, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Saya buka dan terbuka untuk umum di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah airku, marilah
jadilah kiranya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mencoba untuk belajar dari apa kata firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon, urapilah kami semua yang hadir pada saat ini dengan kuasa Roh Kudus, agar ketika kami membaca, kami mendengar, kami diberikan kekuatan dan saat ini terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, yang bunyinya begini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditujukan Yesus kepada mereka. Beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tugas atau amanah bagi umatnya untuk dilakukan. Jadi pesan itu bukan sekedar kita dengar dan selesai itu dia selesai, atau kita banyak dengar tapi kita tidak banyak melakukan. Dari kisah amanat agung yang disebut dengan perintah untuk memberitakan Injil. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke nomor 24 atas Merauke tahun 2022 tentang Yudisium Sarjana Teologi, Program Teologi Kependetaan, dan Yudisium Sarjana Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke tahun akademik 2022-2023. Bagi mereka yang telah di yudisium diberikan ijazah sarjana berupa salinan legalisir, sedangkan asli akan diberikan pada saat upacara wisuda. Ketiga, sesuai diktum pertama di atas, maka mahasiswa masing-masing yang bersangkutan sudah dapat menggunakan gelar kesarjanaannya, yakni sarjana teologi atau disingkat STH, untuk lulusan strata 1 program studi teologi kependetaan, dan sarjana pendidikan Kristen disingkat SPD untuk lulusan strata 1 program studi pendidikan agama Kristen. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke, cap tertanda Ketua Dr. Ronald T.H. Ibukota, Master Manajemen, Master Pendidikan Kristen. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta. 2. Direktur Jenderal Dinas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta. 3. Bupati Merauke di Merauke. 4. Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Merauke di Merauke. 5. Kepala Dinas Pendidikan Menengah Umum Kabupaten Merauke. 6. Ketua Badan Pendiri YAPKI Merauke di Merauke. 7. Ketua YAPKI Merauke di Merauke. 8. Ketua Badan Pengawas YAPKI Merauke di Merauke. 0565.007 Program Studi Teologi tahun masuk 2018, IPK 3,35,
Judul skripsi pengaruh rangkaian pendeta perempuan terhadap kualitas pelayanan di Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Petani Klasik Merauke, keterangan sangat memuaskan. 2. Pelayanan Naomi Amaluhenu, tempat tanggal lahir, Umbe 26 Januari 1992, NIM 16.202.0543.007, program studi teologi tahun masuk 2016, judul skripsi paten perempuan dalam ibadah jemaat berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 9-10 dan relevansinya bagi gaya berbusana perempuan Kristen masa kini. IPK 3,21, keterangan sangat memuaskan. 3. Laura Glenn Benautu, tempat tanggal lahir tua 24 Mei 1999, NIM 16.18008.0547.004, program studi pendidikan agama Kristen tahun masuk 2016, judul skripsi konsep kepemimpinan guru agama Kristen berdasarkan Lukas 22 ayat 25-27 terhadap peningkatan kualitas proses belajar di kelas 7 SMP DPK Merauke. IPK 3,02, keterangan sangat memuaskan. 2.0566.002, program studi teologi tahun masuk 2018, judul skripsi pengaruh penggunaan handphone terhadap perilaku etis pemuda-pemudi dalam ibadah di Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Eden Klasik Merauke. IPK 3,33, keterangan sangat memuaskan. 5. Baby Caroline Ternay, tempat tanggal lahir Kevin 23 Maret 1998, NIM 17.8.208.0570.010, program studi pendidikan agama Kristen tahun masuk 2017, judul skripsi profesionalisme guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 sekolah menengah pertama Yayasan Pendidikan Kristen Merauke tahun ajaran 2020-2021. IPK 3,31, keterangan sangat memuaskan. Anjasana Nara, tempat tanggal lahir Kupang 19 September 1991, NIM 15.722.0479.009, program studi teologi tahun masuk 2015, judul skripsi pengaruh sosioteologis bagi pemuda-pemudi Kristen dalam menentukan calon pasangan hidup Kristiani di Jemaat Tetramuli Merauke. IPK 3,15, keterangan sangat memuaskan. 7. Loyola Gresti Unabekla, tempat tanggal lahir Merauke 12 Mei 1992, NIM 15.722.0532.007, program studi teologi tahun masuk 2015, judul skripsi makna frase hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang menurut Filipi 4 ayat 5 dan implikasinya terhadap pertumbuhan iman Jemaat Gereja Indonesia di Papua, Kristus Mopalama Merauke. Ini IPK 3,05, keterangan sangat memuaskan. 8. Oktober lalu, kepala tanggal lahir Merauke 29 Oktober 1997, NIM 16.722.0540.004, program studi teologi tahun masuk 2016, judul skripsi peran pengabdian pendeta dan implikasinya dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani anggota jemaat berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 2. IPK 3,19, keterangan sangat memuaskan. 9. Petrus Omuro, tempat tanggal lahir Omuro 7 Maret 1995, NIM 18.82008.0562.004, program studi pendidikan agama Kristen tahun masuk 2018,
Judul skripsi, efektivitas pendalaman Alkitab dalam peningkatan perilaku etis pemuda-pemudi gereja. Selaku ketua, saya menyatakan bahwa saudara-saudara sudah menyelesaikan seluruh kewajiban dan tugas saudara sebagai mahasiswa. Pada hari ini, saudara-saudara di yudisium sebagai mahasiswa yang telah berhasil dalam lembaga pendidikan tinggi sebagaimana hasil yang sudah dibacakan tadi. Secara resmi, saudara-saudara akan diwisuda dalam acara rapat senat terbuka, yaitu suatu upacara resmi sebagai tanda saudara dilepas dari alma mater ini sebagai alumnus. Saudara-saudara seterusnya akan memegang gelar akademik yang dianugerahkan kepada saudara mulai saat ini. Untuk itu, kewajiban saudara-saudara yang terutama adalah menjaga kewibawaan alma mater dengan cara memberikan yang terbaik selaku seorang yang telah memiliki status akademik tersebut, dan juga menjaga kewibawaan sebagai anak-anak terang. Saya, atas nama Lembaga Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke, memberikan kewenangan kepada saudara-saudara untuk menggunakan gelar akademik di belakang nama saudara sebagaimana yang sudah ditentukan bagi saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dalam pelayanan di dalam gereja dan masyarakat. Seremoni di tangan saya ada beras warna kuning, bumbu kunyit, serta prosalib untuk dikenakan di dada. Warna kuning ini melambangkan kemenangan dan kejayaan. Beras melambangkan kehidupan dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, hendaknya saudara-saudara menjadi pelayan dari Tuhan kita yang hidup, yang telah menang atas dosa dan maut, telah memberikan kita kehidupan yang kekal itu. Hendaknya saudara-saudara menjadi pelayannya yang setia, taat serta menang melawan keinginan daging, yakni seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita ketika Ia menang atas tantangan keinginan daging kemanusiaannya pada saat Ia dicobai di padang gurun, soal perut batu diubah menjadi roti, soal kekuasaan dunia, menjatuhkan diri dari hubungan bait suci, dan soal silawan harta kekayaan, mendapatkan seluruh dunia yang kebilau, dan dengan kekayaannya asal tunduk dan hormat kepada iblis penggoda. Saudara juga akan segera memulai pekerjaan pelayanan ini, sehingga saudara kembali diingatkan akan segala pencobaan yang akan terjadi dalam dunia ini. Ingatlah bahwa saudara harus menang dan membawa umat Tuhan kepada hidup dan kebenaran. Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sebagaimana janjinya. Untuk menjaga tata hidup sebagai hamba Tuhan, maka saya akan menyematkan tanda salib ini di dada saudara-saudara sebagai tanda ingat. Ingatlah tugas untuk memberitakan Kristus yang tersalib.
Janji Yudisiawan. Janji Yudisiawan. Kami Yudisiawan. Kami Yudisiawan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke. Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke. Dengan ini berjanji. Dengan ini berjanji. Bahwa kami terus melaksanakan. Bahwa kami terus melaksanakan. Misi alma mater. Misi alma mater. Untuk mewujudkan tanda kesejahteraan Tuhan. Untuk mewujudkan tanda kesejahteraan Tuhan. Di tanah Papua. Di tanah Papua. Dan segala tempat kami berada. Dan segala tempat kami berada. Tanpa selimutannya
Saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semua boleh ada dalam nuansa yang bahagia ini. Bapak Ibu para hadirin, Bapak Ibu pengelola yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang mulai ada bersama-sama di tempat ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan refleksi teologis kurang lebih selama 5 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun kami berproses di Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke. Dan tenaganya untuk mencapai yang namanya tujuan. Hal inilah yang dilakukan Rasul Paulus dalam pelayanannya bagi jemaat yang ada di Filipi, oleh karena keselamatan yang ia terima dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Hadirin yang bahagia, inilah yang membuat Rasul Paulus dengan kesabaran dan berani untuk menuliskan surat ini bagi jemaat yang ada di Filipi. Filipi 4 ayat 13 ditulis oleh Rasul Paulus sendiri pada saat ia berada di dalam penjara daerah Tegasiaran Romawi. Meskipun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap menuliskan surat pemberitaan Injil keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bagi umat Tuhan yang ada di Filipi. Tadi sebelum datang bincang-bincang dengan Pak Gubernur, kami 2 jalan keliling. Sebentar saya dampingi lagi untuk lihat Pak Samuel Kadang punya kantor untuk kita kontrak. Oleh sebab itu nanti selesai saya langsung izin pamit, karena dengan Bapak Gub makan dulu di Sesate baru lanjut ke sana. Saya percaya bahwa ketika Tuhan utus kita di situ, pasti berkat itu akan mengalir ke mengalir ke tempat-tempat yang Tuhan siap. Saya yakin itu dalam hidup. Jangan baru dapat tantangan sedikit sudah mundur, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Percaya apa yang disampaikan oleh YSKN, siapa yang bekerja di tanah ini dengan jujur, adil, dan setia, dia akan mendapatkan satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Belum maksimal untuk kita mendukung, tapi percaya kita selalu berpikir untuk mendukung staf. Dan atas nama seluruh pengurus yayasan, kami menyampaikan penghargaan selamat menyongsong Natal 25 Desember 2022 dan selamat merayakan tahun baru, tahun yang penuh harapan dan penuh berkah 2023. Tuhan berkati kita. Shalom. Selamat izinnya Bapak-bapak. Ya, terima kasih. Yang keempat, Wakil Yudisiawan tahun 2022, Saudara Cornelius Jonava Sanabuki, Sarjana Teologi. Perwakilan yudisial dipersilakan kembali ke depan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu sungguh nyata dan luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan lewat semua
kami, Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh pengelola, dosen dan staf. Kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih yang dalam kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini hingga selesai. Secara khusus panitia yang begitu luar biasa, para pendukung acara hari ini, kantor, dan terutama teman-teman saya di kepemimpinan Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke. Selamat untuk Yudisiawan. Selamat untuk orang tua, suami atau istri, adik atau kakak, dan mungkin para sahabat masing-masing yang mendampingi dan memotivasi mereka hingga sampai pada tahap ini. Yang memimpin rapat senat ini, menutup acara rapat ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Mari kita memuji Tuhan sebagai lagu pengutusan kita dengan Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersulitan merdu, memimpin aku pada air tenang, dan membaring dan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hati, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai celah bening. Buat aku tenang hati, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai celah bening. Penyertaan berkat. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya tinggal menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Sampai bertemu
Terima kasih